Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mirda Puspitasari, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 11 Pekalongan. Salam untuk Bapak dan Ibu Guru di seluruh Nusantara. Mari kita bersama-sama memahami apa itu merdeka belajar. Namun perlu kita sadari, sebelum kita menyelam lebih dalam tentang merdeka belajar, kita harus pahami betul peran kita sebagai pendidik. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai pendidik di era sekarang, tentunya kita perlu terus belajar agar nantinya kita bisa menghantarkan murid kita untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Manusia merdeka itu sendiri adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batinnya, tidak tergantung kepada orang lain. Peran pendidik disinilah sangat penting dan sangatlah besar. Karena setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa nantinya. Pendidik itu harus adaptif terhadap perubahan yang sedang terjadi atau yang akan terjadi nantinya. Pendidik tidak hanya menyampaikan materi saja loh, tetapi pendidik harus menuntun tumbuh atau hidupnya dengan mengarahkan segala daya upaya untuk menunjukkan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya agar dapat tumbuh sesuai kodratnya. Pendidik juga harus mendidik keterampilan berpikirnya dan mengembangkan kecerdasan batinnya. Untuk apa? Tentunya untuk menghantarkan murid kita menuju cita-citanya. Pendidikan atau tuntunan seyogyanya mampu memberikan didikan lahir maupun batin kepada murid agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan menghidupinya. Nah, PR kita saat ini adalah bagaimana cara kita bisa melakukan peran kita sebagai pendidik agar dapat menghantarkan murid kita menjadi manusia yang merdeka. Menuju kepada manusia yang merdeka, pahami betul apa yang sudah menjadi kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan itu sendiri adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat alam adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan iramanya. Untuk menjaga dan menguatkan itu semua, diperlukan prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan. Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai dengan asas trikon. Continue. Kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Konvergen. Kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia. Dan konsentris. Kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia. Maka dengan menggunakan asas trikon sebagai prinsip melakukan perubahan, kebudayaan bangsa Indonesia tidak akan tertinggal. Kebudayaan Indonesia akan berjalan beriringan dengan kebudayaan lain. Kita sebagai pendidik boleh kok menggunakan metode, strategi, ataupun teknik dalam pembelajaran sesuai dengan keunikan potensi masing-masing murid kita untuk membantu mereka mengembangkan kekuatan kodratnya. Dengan demikian,
murid akan merasa leluasa untuk mengeksplorasi potensinya dan menemukan pengalaman belajar yang bermakna. Hal inilah yang sesuai dengan tujuan utama pendidikan, yaitu menuntut tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaan sendiri. Nah, apa sih yang menjadi alasan kok kita itu harus beralih ke merdeka belajar? Jadi, tuntutan pembelajaran abad ke-21 ini ada dua. Yang pertama, menjadi pembelajaran sepanjang hayat, dan yang kedua adalah membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Kedua tuntutan ini harus didasari dengan 4 potensi yang harus dimiliki. Yang pertama, berpikir kritis dan solutif. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, komunikatif. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Tugas kita menjadi sebagai pendidik adalah untuk membantu murid dalam mengelola respon dan perasaan untuk menemukan dan menentukan tujuan belajarnya, serta mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar murid menjadi manusia seutuhnya. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu guru semuanya? Apakah kita sebagai pendidik sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mari kita ubah kebiasaan mendidik kita dengan cara yang lebih baik agar murid yang kita didik menjadi manusia yang merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.